Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Ibu Siti, kita lanjutkan. Ibu Siti, kalau misalnya memang tolak ukur seperti usia, lalu kemudian tingkat pendidikan, lalu kemudian hal-hal seperti itu tidak mampu mencerminkan bagaimana kualitas pemimpin kita nanti di DPR, lalu masyarakat bisa menggunakan acuan seperti apa nanti ke depannya kalau misalnya ternyata semua tolak yang dipakai ini ternyata salah semua, karena ujungnya sama kayak tadi malam gitu. Kehabisan parameter kita. Jadi parameter indikator yang kita harapkan asumsinya korelasinya positif tidak terjadi. Itu juga yang kalau kita tengok DPR periode 2004-2009 yang katanya kurang ya dari jenis jumlah yang berpendidikan tinggi, ternyata ketika sudah diisi di 2009-2014 tidak lebih bagus dari periode sebelumnya kinerjanya. Jadi ternyata pendidikan tinggi tadi itu tidak serta-merta berkorelasi positif terhadap kinerja yang tiga tupoksinya tadi itu, pengawasan, legislasi, dan budgeting. Malah menjadi peragaan gitu ya, pengawasan yang lemah, legislasi yang jauh panggang dari api, gitu ya. Lalu juga termasuk budgeting yang malah diotak-atik dan salah, gitu ya, sehingga sejumlah anggota dewan masuk KPK kan gitu. Nah ini bagaimana terus? Parameter apa lagi? Menurut saya ada hal yang serius ya. Jadi karena kita sudah sepakat sejak 98 menerapkan sistem demokrasi, dampak ikutannya, prasyarat berikutnya adalah meletakkan partai politik sebagai pilar utama demokrasi, dan sekaligus partai ini adalah aset negara. Karena dia aset negara, didanai negara, dia harus bertanggung jawab. Menjadi rumah persemaian kader-kader yang notabene adalah calon pemimpin. Sehingga kalau ada kader-kader yang tidak tertib politik, yang disorder seperti itu, partai punya kewajiban, punya satu tanggung jawab gitu untuk memperingatkan, untuk katakan mungkin melakukan koordinasi rapat gitu, dipanggil semua anggota-anggota dewannya itu sehingga ada istilahnya itu ya pembekalan kembali gitu ya. Apa yang salah ini? Baru memulai sudah seperti itu. Gitu. Bu Siti, tapi bisakah kemudian kalau misalnya kita merubah sistem itu menjadi aset negara itu, bisakah kemudian kita memastikan ataupun bisa membuat partai politik kita lebih melakukan fungsi kontrol terhadap? Betul. Jadi demokrasi, Mas, demokrasi itu bukan hanya kegaduhan, kericuhan politik seperti itu. Demokrasi itu sesuatu yang terukur, yang dampaknya, korelasinya positif terhadap terwujudnya pemerintahan yang baik itu wajib gitu loh. Sehingga kita semua rakyat itu menunggu, oh ini memang demokrasi yang kita harapkan. Karena apa? Dia bisa merekrut pemimpin yang benar, dia juga bisa merekrut anggota-anggota dewan yang amanah, sehingga korelasinya menjadi positif dalam konteks gitu ya, mewujudkan katakan pemerintahan yang baik yang bisa mengeksekusi program-program pro rakyat. Itu kan sebetulnya. Jadi demokrasi yang kita kehendaki adalah demokrasi yang mampu memberikan dampak positif terhadap pemerintahan yang baik tadi itu. Dan tentunya bagaimana mengenlightening, jadi mencerdaskan atau bahkan mengedukasi. Jadi mencerahkan masyarakat. Baik. Apa yang bisa dicontoh dari kegaduhan yang seperti itu? Ikut gaduh, semakin... Saya ke Bu Titi. Bu Titi, kalau misalnya latar belakang yang lain deh, katakan ada latar belakang politik juga yang belum kita bahas. Ada kan terdiri dari Partai Nasdem, ada juga PDIP. Apakah platform partai itu pun juga tidak mampu menjadikan kadernya itu menjadi lebih bisa dicontoh gitu, bisa kita lihat. Apakah memang itu juga tidak berlaku seperti yang kita sudah bahas tadi, seperti usia dan juga pendidikan? Iya, karena kan politik itu sederhananya who gets what, how and when ya, siapa dapat apa, bagaimana dan kapan. Tapi fokusnya hanya pada dapat apanya saja, sehingga cara itu dilakukan segala cara untuk mendapatkan itu. Nah ini yang kemudian dilupakan soal isu keterwakilan, bahwa mereka mewakili suara-suara konstituen yang ada di daerah pemilihan. Lalu kemudian ketika wakil sudah tidak lagi menyuarakan konstituen, mereka wakil siapa begitu. Dan ini yang kita tonton dari proses yang sedang berlangsung di parlemen kita. Tidak mungkin ketika kita datang ke konstituen kita akan tanya, apakah yang seperti semalam yang kita harapkan terjadi? Pasti mereka tidak akan menjawab iya, pasti tidak, bukan itu. Nah sekarang adalah persoalannya partai kita menegasikan keterwakilan itu, menegasikan suara rakyat itu. Dan kemudian bagaimana cara menghukumnya? Ya pemilu berikutnya, tapi kan pemilu berikutnya terlalu lama kan?
Nah, jadi menunggu 5 tahun lagi kita harus menunggu dan ternyata kita pilih juga sama seperti itu lagi. Karena sistemnya sendiri tidak direformasi. Begitu ya. Sistemnya itu sendiri tidak terreformasi. Nah, saya kira begini, aturan kita harus menyelaraskan aturan partai politik kita, sistem kepartaian kita dengan sistem kepemiluan kita dan sistem pemerintahan kita. Ini kan seperti tidak nyambung ya. Sistem pemilu kita itu mahal loh, harus diakui. Orang yang punya uang, karena berdasarkan riset yang teruji, minimal tahun 2009 untuk menjadi anggota DPR itu harus habis 800 juta. Dan sekarang mungkin naik lagi. Apakah mereka menghabiskan 800 juta untuk tidak mendapatkan apa-apa? Kan tidak pastinya. Nah, saya kira ketika misalnya parameter usia dan lain sebagainya tidak bisa menjadi indikator, maka kontrol akan sistem dan juga kontrol dari publik itu harus benar-benar kuat. Dan kalau tidak, mereka karena luasa karena merasa masyarakat diam saja, masyarakat tidak bersuara, media tidak mengkritik. Saya kira ini yang harus kita seimbangkan begitu. Ya, yang saya gundah sebetulnya message Siti, mohon maaf, saya harus potong dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Kita bisa nanti saya berikan kesempatan ke Bu Siti. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal Siang.